Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Insan adalah salah satu surah yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, yang dinamai Al-Insan, yang secara bahasa berarti manusia. Nama lain dari surah ini juga sering disebut sebagai surah Ad-Dahr, yang diambil dari kata Ad-Dahr yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang berarti masa atau waktu. Surah ini menempati urutan ke-76 di dalam susunan Mushaf Al-Quran dan terdiri dari 31 ayat secara keseluruhan. Berdasarkan tempat turunnya, para ulama ahli tafsir menggolongkan surah Al-Insan sebagai surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, meskipun terdapat riwayat yang menyebutkan sebagian kecil ayatnya turun di Mekah. Isi kandungan pokok dari surah Al-Insan secara garis besar menceritakan tentang asal-usul penciptaan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberi pendengaran dan penglihatan, serta diberikan petunjuk jalan kebaikan maupun jalan kesesatan. Surah ini juga mengabadikan kisah dan balasan bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, yang menepati nazarnya, takut akan suatu hari yang azabnya merata, serta memberikan makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan semata-mata karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasan atas keikhlasan dan amal soleh tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka pahala berupa surga, kenikmatan yang luar biasa, mengenakan pakaian sutra yang halus, bersandar di atas dipan yang indah, serta disuguhi berbagai minuman yang menyegarkan seperti dari mata air salsabil dan zanjabil. Di dalam surah ini pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kenikmatan akhirat tersebut adalah imbalan bagi usaha mereka yang senantiasa bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesungguhan. Aspek utama lain yang terkandung di dalam surah Al-Insan adalah penekanan mengenai pentingnya kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi kehidupan dunia. Di dalam ayat-ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak mengikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang ingkar di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa risalah kenabian dan dakwah Islam penuh dengan tantangan yang memerlukan keteguhan hati serta ketahanan mental yang bersumber dari kedekatan hamba kepada Sang Pencipta. Selain itu, surah ini juga mengingatkan manusia tentang hakikat waktu malam dan siang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah malam seperti sholat tahajud dan bertasbih kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia terkadang terlalu mencintai kehidupan dunia yang sementara dan mengabaikan hari yang berat di hadapan mereka, yaitu hari kiamat. Oleh karena itu, surah Al-Insan berfungsi sebagai peringatan tegas sekaligus motivasi spiritual agar manusia senantiasa mengingat hari akhir dan mempersiapkan diri dengan amal soleh terbaik. Sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian ayatnya, surah Al-Insan menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai peringatan, dan barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, maka ia akan mengambil jalan menuju Tuhannya dengan penuh kesadaran. Namun, segala petunjuk dan kehendak tersebut tetap berada di dalam kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana dalam mengatur seluruh hamba-hambanya dan memasukkan siapa saja yang dikehendaki ke dalam rahmatnya. Uraian di atas ini tidak seluas yang sebenarnya, sehingga apa yang telah disampaikan hanyalah sekelumit makna dan mutiara hikmah yang sangat terbatas dari samudera luas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam surah Al-Insan. Semoga setiap ayat suci yang dibaca dan direnungkan mampu melembutkan hati, membersihkan jiwa, serta menuntun langkah kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur, ikhlas dalam beramal, dan teguh di atas jalan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.